Satu, dua, tiga, podcast Ramadewa. Hai di Pramuka Dunia, Pramuka Indonesia dan Pramuka Ambalan Raden Mas Said dan Dewi Sartika dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera. Hai juga Kak Yani. Hai juga, Assalamualaikum. Ini kita lagi kedatangan tamu spesial yang sangat cantik sekali. Kak Yani. Kak Yani itu di sini itu jadi Waka Humas Kak ya? Iya. Nah, itu sesuai permintaan kalian nih. Saya hadirkan Kak Yani. Itu tuh kemarin tuh saya buat itu Kak. Apa namanya sebuah bukan sayembara sih. Maksudnya tanya, kalian pengen dihadirkan siapa? Oh, ternyata banyak nih ada yang request dari Kak Yani. Lah, itu makanya Kak Yani saya hadirkan di sini. Tapi cantik sekali sekarang pakai pramuka. Baru kali ini loh. Iya. Yang kedua setelah Pak San dulu pakai pramuka lengkap tuh, ganteng banget. Ini baru iya. Kebetulan saya masih punya baju pramuka yang muat ini. Oke Kak Yani, kenalkan kita kenalan dulu dong dengan adik-adik Pramuka Ramadewa nih. Ya, selamat siang adik-adik Pramuka Ramadewa SMK Negeri 1 Sayung. Kenalkan saya Sri Sumaryani, biasa dipanggil dengan Kak Yani ya. Kak Yani, kalau dalam Pramuka kan Kak, kita panggilnya Kak Yani. Iya, kebetulan ini dengan Kak Alvin yang luar biasa smart ya. Terima kasih atas kesempatannya ya. Semoga nanti bisa menjawab ini apa yang mau dibahas. Ini kita ngobrol santai aja Kak Yani. Iya, siap. Tidak wawancara kok, kita tidak wawancara. Iya, ngobrol santai, refreshing juga ya. Ini bagian dari me time. Iya. Ini Kak, nih yang pertama nih, saya bukan tanya sih tapi tolong dong Kak ceritakan, Kak Yani dulu pernah itu enggak ikuti pramuka ketika SMA atau ketika di kuliah, pernah ikut enggak? Saya SD sering kemah pramuka, Kak Alvin, kemudian SMP, SMKK dulu saya. Nah, SMKK? Apa SMKK itu Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga. Kalau sekarang adalah SMK dengan kompetensi keahlian tata busana, pariwisata. Itu ada tata boga, tata busana, kecantikan, perhotelan. Dulu SMKK Kak Alvin ya. Berganti kemudian saya melanjutkan di IKIP Semarang, namun lulusnya UNES. Ya. Gitu. UNES pertama itu lulus tahun 2000 itu. Dan kebetulan saya tahun 2000 Kak? Iya. Itu di UNES saya juga aktif di Pramuka Kak, di Racana Putri Fakultas Teknik. Oh, gitu. Jadi semenjak SD sampai ketika kuliah sudah aktif terus Kak ya? Iya, kebetulan seperti itulah. Iya. Banyak dong Kak cerita-cerita di masa dahulu ya. Atau ada itu Pak, romance di dalam pramuka ada? Tapi yang paling saya ingat, paling saya suka dari pramuka itu melatih keberanian dan percaya diri. Oh, itu ya. Ketika SD kemah, dengar kata kemah itu 14 Agustus itu adalah yang dinanti. 14? Oh ya, hari pramuka. Iya, waktu itu saya di sebuah desa di Klaten, kalau dengar mau kemah 14 Agustus itu sudah dipersiapkan luar biasa. Karena kita tendanya di tengah lapang, SD satu kecamatan itu di dalam satu lapangan. Iya, itu. Kecamatan. Iya. Dan kita mandinya di warga. Jadi tidak seperti sekarang kalau ada sudah disiapkan. Jadi di sana kita berlatih berani untuk nembung warga. Maaf Ibu, mau nderek mandi. Nah itu yang masih selalu saya ingat. Kalau sekarang itu Kak dijadikan bisnis. Iya. Mandi 2000, mandi 3000, bayar ke 2000. Oke Kak Yani, ini Kak ngomong-ngomong itu kan pramuka, jiwa kepramukaan Kakak ya, sampai saat ini juga bisa memimpin sebuah waka di bidang humas gitu. Nah dalam humas itu kalau menurut panjenengan, menurut Kak Yani itu bagaimana sih jenengan menggambarkan bahwa humas, pekerjaan humas itu seperti apa sih Kak gitu? Ya gini Kak Alvin, ini bukan memimpin ya Kak Alvin. Ya, kebetulan ini menjadi amanah. Bukan kebetulan juga ya Kak Alvin ya. Ya takdir. Ya, sudah digariskan. Alhamdulillah, apapun kan harus disyukuri. Dengan berada di humas ini, saya yakin sudah diatur oleh Allah bahwa
satu periode ini sampai 2022 ya. 21, 22, 23. Semoga bisa mengemban amanah dengan baik sampai selesai. Dan di kehumasan ini yang jelas mengatur ini internal, eksternal, komunikasi ya. Bukan mengatur saya, hanya menjadi jembatan. Seperti itu. Hubungan internal, kemudian kegiatan sosial, kemudian kegiatan protokoler jika ada tamu seperti itu. Kemudian yang eksternal, kegiatan dengan siswa, contohnya dengan prakerin, kemudian kerjasama dengan industri atau perguruan tinggi seperti itu. Kita kan tahu Kak ya, ini bukanlah sebuah aib ya, ini rahasia umum bahwa Sayong itu cenderung tenggelam Kak. Iya. Tentunya kan kita sumber daya manusianya kan kayak hutan di Indonesia ya Kak, langka. Ya, bagaimana jenengan mengatasi itu Kak? Kita bersama-sama sesuai dengan tagline SMK, berkarya bersama bisa. Berkarya bersama bisa. Iya. Itu takdir yang dikatakan tadi bahwa banyak air. Iya, tapi menurut saya tidak. Kita SMK Negeri 1 Sayong itu mulya. Air itu rezeki. Bisa. Dan nyatanya kita pembelajaran tidak terganggu. Kelas kita tetap aman, tetap nyaman. Air naik itu sudah kodrat. Sudah menjadi rezeki kita karena berada di sini. Anak-anak kita tetap support, tetap berkendala. Kan seperti itu yang terjadi. Nah, bagaimana Kak Yani itu mengatasi hal tersebut gimana? Apakah mencari orang yang siap dengan apapun keadaannya, misalkan dalam mencari sumber daya yang unggul itu loh. Nah, kiat-kiat panjenengan tuh. Sekolah dalam mengupayakan keadaan ini luar biasa. Kita bisa lihat saat ini bahwa halaman bisa dipakai dan sebagainya. Dan guru-guru yang masih muda luar biasa loh, SMK Negeri 1 Sayong guru-gurunya muda luar biasa, energik sekali. Dan itu menjadi inspirasi bagi siswa. Peserta didik kita juga berada di daerah sekitar sini, di daerah sekitar pesisir kan ini, pesisir utara Jawa. Mereka memiliki karakter yang kuat. Dan bisa kita lihat juga inspirasi itu datang dari guru-gurunya. Bisa dilihat banyak guru-guru yang mereka tidak, maaf saya bicaranya SMK kejuruan ya. Kejuruan. Ya, kejuruan yang dibuka, yang di TBSM, yang di pengelasan, yang di tata busana, kemudian yang di RPL. Mereka guru-gurunya banyak contoh entrepreneur, itu real. Dan itu contoh nyata yang bisa dilihat oleh siswa. Betul. Menjadi besok saya bisa loh seperti kayak ini. gitu ya. Mereka tidak hanya mengajar secara teoritis, tapi mereka berjalan. Ini loh contoh entrepreneur gitu. Uswatun hasanah. Iya. Kalau dalam teorinya Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani kan yang apa namanya, yang di belakang, yang di depan bisa sebagai contoh kan gitu guys. Di belakang, di tengah memberi dorongan. Tuturi Handayani di belakang juga mengikuti. Nah, gini Kak, terkait dengan humas nih. Nah, program humas selama 1 tahun ini nanti ngapain aja Kak? Misalkan kalau di luar sekolah kita kan tahu ya, sekolah khusus ada kayak itu ya, ada seperti hari besar, ada rame-rame. Nah, di Sayong gimana Kak? Ini masalahnya masa pandemi loh Kak. Nah, sampai kita kan, kita nggak bermasker karena kan sudah berjarak ini. Berapa jarak ini Kak? Masker kita bawa. Tetap bawa. Ini jaraknya dari luar. Iya. Tadi kan, di pandemi saat ini, humas itu mau ngapain aja sih Kak di Sayong ini Kak? Iya, begini. Pandemi justru jangan kita menjauhkan diri. Banyak media untuk kita bisa tetap bersosialisasi, banyak media kita untuk tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Kita yang sudah berjalan beberapa bulan, kita bisa doa bersama itu untuk satu, bahwa pandemi kita harus semakin dekat pada yang di atas. Seperti itu, sepakat ya? Iya, sepakat. Nah, gitu. Nah, kita di sekolah, kita kan pernah nih kegiatan istighosah waktu di awal bulan kemarin. Iya, betul. Nah, awal bulan Safar. Iya. Nah,
kemungkinan nanti di awal bulan Hijriah kita mengadakan lagi. Walaupun dengan keadaan siswa yang terbatas, tetap harus karena pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi seperti gambarnya kayak kemarin Kak ya, lewat ada Zoom, daring Zoom kita doa bersama untuk Zoom ketika alhamdulillah sekolah kita dapat ini kepercayaan untuk sekolah PK yang di jurusan kuliner. Ya, kita akan mengawali juga dengan doa dengan Zoom itu kan itu menjadi salah satu media kita mendekatkan pada Allah, juga kita secara horizontal kita tetap berinteraksi dengan sesama ya, dengan sesama, dengan guru, dengan siswa, seperti itu. Dengan lingkungan sekolah. Oke. Nah, itu nanti ada kegiatan seperti jalan-jalan kalau dulu Kak, PKL atau ada kegiatan-kegiatan yang kayak gitu enggak Kak? Begini, untuk jalan-jalan kalau di dalam bahasanya anak-anak itu study tour begitu study tour, ya. Kalau di SMK itu adalah pembelajaran di luar kelas, outdoor learning class. Yeah. Nah, gitu. Jadi anak-anak diperkenalkan dengan industri sesuai kompetensi keahliannya. Pembelajaran di industri itu contohnya begini. Oh, kalau di sekolah anak-anak belajarnya caranya yang mungkin las dengan las ini, kemudian ini. Nah, ketika order learning class, anak-anak kita bawa ke industri yang mana anak-anak bisa melihat cara mengelas, kemudian teknologi pengelasan yang tidak ada di sekolah. Jadi seperti itu. Jadi itu tujuannya untuk memperbanyak pengetahuan juga ya kayak kasanah keilmuan, mengupdate kasanah keilmuannya. Ya, karena harus selalu update teknologi. Betul. Ya, karena anak-anak kita peserta didik itu sekolah 3 tahun. Kalau anak-anak tidak dikenalkan dengan teknologi yang terbarukan di industri, siswa kita lulus nggak tahu mereka. Kita kan sifatnya vokasi Kak ya. Jadi mereka lulus itu harus siap kerja. Siap kerja paling tidak ketika mereka belum pernah menggunakan alat itu, tapi pernah melihat. Kemudian kita kenalkan dengan kita bawa ke industri, karena ini kan terbatas. Mungkin ini kan belum ada ya beberapa. Ini 1 tahunan ini kan itu masih off. Karena pandemi Kak ya. Iya, tapi guru produktif bisa mengenalkan. Kan banyak nih melalui dengan media digital betul. Banyak sekali dan ini sekarang itu banyak bisa dipelajari dari mana saja. Net itu mendekatkan yang jauh, melihat tanpa batas tembok kan seperti itu. Tapi juga menjauhkan yang dekat. Iya. Misalkan saya video call dengan jenengan. Iya. Padahal 1,5 meter ini kan. Tapi kayak jauh banget itu. Ini pendidikan karakternya kan kita juga harus ini. Karakter buildingnya harus jalan. Oh gitu. Iya, kita tetap ininya kognitif jalan, psikomotor jalan, afektifnya oke. Oke, gitu ya. Jadi semuanya seimbang. Iya, kalau sekarang menjadi profil pelajar Pancasila. Oh iya, betul. Ada diklat selama berapa hari kemarin kayaknya. Iya, begitu. Oke, nice. Gini Kak, selama berapa bulan nih yang deket-deket ini mau membuat kegiatan apa nih Humas? Atau sudah berlangsung kegiatan apa ini? Ini berlangsung praktek kerja lapangan. PKL ya Kak? Iya, ada industri yang mensyaratkan mereka bisa datang tapi dengan mereka sudah vaksin. Kemudian kemudian ada yang dengan luring. Luring berarti kan langsung? Iya, kemudian ada yang daring. Ada yang daring juga? Iya, yang daring itu kalau di Permendikbud nomor 50 tahun 2020 itu tentang PKL bagi peserta didik SMK, itu memang sistem prakerin saat ini itu bisa luring maupun daring. Boleh itu, diakui semuanya? Diakui. Daring itu awalnya untuk kompetensi keahlian teknologi informasi. Oh, jadi enggak semua keahlian. Namun untuk kompetensi yang lain diperbolehkan manakala dalam keadaan darurat, bencana, kemudian seperti pandemi karena tidak boleh berkomunikasi secara dekat, itu diperbolehkan tapi harus dengan kesepakatan DUDI. Karena endingnya kan kita nanti juga ada sertifikat prakerin. Sertifikat kalau dulu prakerin, praktek kerja industri, sekarang praktek kerja lapangan atau PKL. Itu karena ada di Permendikbud PKL, bukan lagi prakerin. Jadi anak-anak siswa kita itu mengerjakan tugas dari industri
dan itu dibuatkan MOU bahwa mereka boleh mengerjakan di rumah, boleh mengerjakan di sekolah. Sekarang gini Kak, tadi Kakak mengatakan semuanya harus vaksin. Berarti anak kita semuanya sudah vaksin dong? Sudah kemarin tanggal hari Selasa 14 iya. September kemarin siswa kita sudah vaksin. Kemudian ada yang pada saat hari itu belum. Oh iya, hari Selasa ketika saya tes di luar kota itu Kak ya? Oh itu vaksin. Iya, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, kemudian pelaksananya dari Kecamatan Sayung 2. Terima kasih kita itu diberi kesempatan dan juga, itu 700 kan anak kita sudah vaksin. Kemudian gurunya sudah lama. Kemudian sudah ada 42 siswa yang sebelumnya juga sudah vaksin karena di daerahnya. Dan memang ada beberapa yang belum karena satu memang belum mendapatkan izin dari orang tua. Kemudian ada yang karena memang kondisi sakit pada saat divaksin, pada saat waktu vaksin. Nah, itu pun nggak banyak. Oh gitu ya. Iya. Nah sekarang setelah vaksin, ini kan sudah PTM berapa minggu Kak ya? Ada pengecekan dari Dinas Kesehatan juga ada Kak? Ada kemarin barusan? Ya dari kecamatan, ini dari Puskesmas Sayung 2. Saya nggak ikut Kak. Iya. Siswa kita sampel yang di antigen alhamdulillah negatif semua. Saya sudah antigen kemarin tanggal berapa Kak ya? Iya, sebelum itu ketika mau, itu kan ada keperluan dinas luar Kak ya, harus antigen. Di rumah sakit juga. Alhamdulillah. Saya negatif. Ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Vaksin merupakan salah satu upaya pemerintah. Kemarin berapa Kak yang di antigen kemarin yang di antigen itu siswa sebanyak 25 itu negatif semua. 25 ya? Iya, sama siswanya ada yang di PCR. Oh, siswanya. Gurunya juga. Ya, kalau PCR-nya hasilnya masih besok Kak Alvin, jadi belum bisa disampaikan. Jadi sementara yang itu yang apa? Iya. Antigen yang antigen kan langsung bisa jadi hanya nunggu berapa menit saja. Itu alhamdulillah siswa-siswa kita negatif, luar biasa. Semoga keadaan pandemi ini tidak menyurutkan semangat belajar karena dengan PTM terbatas anak-anak kita tetap bisa belajar. Yang praktek tetap bisa praktek. Kalau kita keliling di SMK Sayung yang pengelasan tetap mengelas. Yang tata busana tetap bisa mereka mengerjakan di lab busana. Kemudian yang di kuliner juga lab-lab kita penuh seperti itu. Iya. Tapi ini gimana Kak pembelajaran saat ini menurut Kak Yani nih di masa pandemi ini kan setengah kelas Kak ya. Menurut Kak Yani sudah bagaimana peningkatan anak ketika pandemi saat ini? Apakah lebih naik semangatnya lebih tinggi atau malah justru sebaliknya? Anak-anak dilihat mereka lebih semangat karena ternyata mereka itu sudah kangen sekolah. Oh gitu ya. Gitu. Tapi apapun itu kebijakan pemerintah kita harus mengikuti bahwa anak harus berangkat 30%. Kita ikuti itu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau anak-anak kita sehat semuanya kita diizinkan untuk PTM kan juga anak-anak sendiri. Makanya anak-anak juga kita ajak untuk bekerja sama, tetap jaga kesehatan, kemudian tetap jaga jarak, hati-hati pakai masker, menjauhi kerumunan dan sebagainya itu mereka harus tetap ketat dilakukan. Anak-anak mau masuk itu kan dilihat tetap ini ya, dicek suhunya. Panas. Bukan isi otaknya tapi panas ya. Sini sudah panas loh Sayung itu ya. Betul. Tapi bawahnya dingin Kak. Iya, alhamdulillah. Penuh dengan air masalahnya. Kata Pak Guru Agama, alhamdulillah segala puji dalam setiap keadaan. Alhamdulillah, iya betul Kak. Syukur dengan semua nikmat yang telah diberikan kan gitu. Ini Kak terakhir nih Kak, tolong dong kasih kami cerita yang bisa menggebrak motivasi, menggebrak semangat kami nih, biar lebih semangat dalam segala hal. Mungkin ada sebuah cerita atau sebuah quotes bener ya nggak sih? Iya, quotes. Atau lain sebagainya nih. Iya begini, ketika saya sedikit bercerita saja bahwa anak-anak yang sukses bukan milik sebagian orang, karena ada ketakutan bahwa apa saya bisa. Apa saya bisa mengerjakan itu? Apakah saya mampu menyelesaikan ini? Ketika dalam pelajaran produktif itu luar biasa. Anak-anak kita sibuk loh Kak Alvin. Sibuknya luar biasa. Contohnya saya kebetulan ini Kak Yani ini kan backgroundnya tata busana. Jadi maaf ceritanya tata busana ya Kak Alvin. Gini.
Siswa kita mendapatkan tugas desain. Mereka Iya. harus mendesain, contoh mendesain pakaian pesta. Desain pakaian pesta ini yang nanti harus dikerjakan untuk membuat pola pakaian pesta. Kemudian untuk dikerjakan membuat jahitan, kemudian mereka harus bisa memberikan hiasannya, kemudian sampai bisa menampilkan. Anak-anak oke mampu mereka membuat suatu karya yang luar biasa, tapi ada satu yang mereka masih ragu, Apa masih itu, Kak? mereka kurang berani menampilkan bahwa ini loh hasil karya saya yang layak. Nah, presentasinya kurang, iya. Kak ya. Mereka masih kurang mengkomunikasikan karena masih ada rasa bahwa apakah saya mampu. Begini, ketika kita sekolah belum ada bayangan bahwa kita mau jadi apa. Betul. Tapi yakinlah bahwa masa depan itu milik semua orang yang mau berusaha. Betul. Bukan milik si kaya, bukan milik si miskin, bukan milik si pintar, bukan milik apa. Tapi yakin bahwa dengan percaya diri selama kita berada di jalan yang benar, kita tetap berusaha. Barang siapa yang berusaha itu kan kayak mengayuh roda sepeda itu memang berat, lama-lama tapi sampai begitu kan. Nah kemudian kalau mengutip sedikit bahwa bayangan ketakutan ini, kalau yang muslim itu mungkin sudah familiar dari Ali bin Abi Thalib. Bayangan ketakutan itu justru lebih menakutkan dari yang terjadi sebenarnya. Jadi untuk seluruh peserta di SMK Negeri 1 Sayong, kalian mampu, kalian bisa, yuk kita berkarya bersama, bisa. Nice, keren. Oke, Kak. Luar biasa ya. Ingat itu. Kalau kita mengayun memang berat, tapi lama-lama akan sampai. Karena perjuangan tidak ada yang mudah, Kak ya. Iya. Kalau mudah tidur. Iya, betul. Kalau tidur aja susah, belum tentu bisa tidur pun nanti hasilnya juga mimpi, Kak. Iya. Nggak ada kenyataan. Iya. Kalau mau mewujudkan mimpi ya bangunlah. Bangun kemudian bergerak. Iya, wake up. Betul. Oke, nice. Oke, Kak Yani, terima kasih harinya untuk hari ini. Kak Yani semoga tetap sehat terus, Kak ya. Amin. Semuanya keluarga sehat. juga sehat. Amin. Dan terima kasih sudah hadir di podcast kami. Iya. Nah, next time tetap kami panggil lagi, Kak nih. Kami bukan panggil ya, kami undang lagi nih. Terima kasih juga Kak Alvin. Iya. Ini kesempatan bukan untuk apa, kita bersama-sama aja, hanya sharing aja, mungkin sedikit bisa kita bersama-sama untuk maju bersama sampai di tujuan. Amin. Ya, terima kasih juga. Mohon maaf ya Kak Alvin ya. Oke, gitu saya. Sebentar Kak Alvin. Apa? Lulusan SMK tuh harus kompeten loh. Kompeten. Iya. Oh, gini Kak ya? Iya, ini kompeten ini. Gini? Iya. Ini kanan kompeten. kiri boleh? Boleh. Oh, ini gini. kompeten. Ini adalah goal dari lulusan SMK. Harus kompeten di bidangnya. Oh. Iya. Begitu. Oke, nice. Oke, iya. Gini ya? Iya. Iya. Oke, terima kasih Kak Yani. Sekian dari saya, Kak Alvin dan Kak Yani. Nah, sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bareng-bareng Kak. Salam Pramuka. Iya. Mantap. Wih.
mantap. Wih.